Halo semua, jumpa lagi dengan saya Andrew Long. Kali ini kita masukin seri pembelajaran tentang saham ini ya, yang ketiga. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat ya kan. Jam 10.44 ya. Kita langsung hari ini online ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat tuh. Itu sahamnya jalan terus kan ya, indeksnya ya. Dan ini kebetulan setelah PSBB ketat dicabut. Jadi dilanjut dengan PSBB transisi, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat Dow Jones, Nasdaq, S&P semua hijau ya, kecuali Nikkei. Nikkei turun 0,47%, Hang Seng dia naik 1,7% ya, Shanghai 2%, tinggi lagi. DAX juga naik sedikit 0,07. Sedangkan IHSG kita 0,77 ya naiknya. Jadi saat sampai jam 10.45 ini transaksi yang sudah berjalan ya. Volumenya itu 53 juta. Volumenya ya. Terus kalau value-nya itu 3,2 T. Teman-teman bisa lihat ya. Dimulai openingnya di indeksnya 5078 ya. Ya tertingginya adalah 5103. Dan saat ini lagi jalan 5093. Dan terendahnya seperti yang opening itu 5078. Weekly-nya ini bisa dilihat teman-teman. Ya. Angkanya seperti ini. Ke monthly-nya kita lihat dari bulan 6, bulan 5 lah ya, kita bahas ya, bulan waktu PSBB terus ini kan ya, berapa kali value-nya di angka cukup stabil 170 T ya. Sampai 189 yang paling tinggi bulan Juni. Nah kita harapin di Oktobernya ada peningkatannya. Oke, kita sekarang bisa lihat masuk ke ranking top gainer. Jadi saat ini top gainernya adalah ini. Teman-teman bisa lihat. Top gainernya itu ada saham PSDN. Tapi kita tidak bahas yang volumenya kecil-kecil ya teman-teman ya. Seperti yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau terlalu kecil juga nggak liquid kalau mau dijual kan. Kita lihat aja di saham PNLI. PNLI ini transaksinya itu di 16,5 M. Kita bisa lihat dia punya chart. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi ini dulu. Jadi yang chartnya ini teman-teman bisa lihat tuh volumenya kan banyak sekali. Di 2460 ya. Ini diborong sama YP sih, Bandar YP. Yang kedua YB untuk buyernya ya. Kalau sellernya YP sama FZ. Sama YB jual sedikit sih ya. Nah ini ada berita kenapa dia bisa tiba-tiba seperti itu. Karena investor asing itu net buy teman-teman, net buy. Jadi dia beli bersih nih. Kita lihat beritanya seperti ini. Nah,
Investor asing cetak net buy 4 triliun di saham Bank Permata. Jadi kode PNLI ini adalah Bank Permata ya teman-teman. Investor asing ini memburu saham Bank Permata dan berhasil membukukan transaksi jumbo hingga net buy mencapai 4 triliun pada sesi awal di tanggal 7 kemarin, minggu lalu. Nah, kita nggak ngerti mereka tiba-tiba beli setinggi itu kenapa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini chartnya itu bisa kelihatan tuh. Jadi pada 2009 ya, kita bisa lihat nih. ...2020 bulan 9 bulan 10 itu nilainya masih 1.100 sampai 1.200 saja. Terus tiba-tiba dia, ini daily ya teman-teman, tiba-tiba dia naik di tanggal 6 bulan 10 sampai 12 ini. Jadi berturut-turut naik seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau saran saya sih teman-teman yang punya dana mau investasi mungkin bisa collect, tapi mungkin belinya pasang di bawah sedikit ya. Kita mau lihat dia ke depan tuh mau lari kemana ini. Dia kayaknya mau digoreng ke atas ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat pergerakannya kan dulu sempat di bawah 500 ya. Yang merah ini 438 ya. Ini sudah sampai 2.400-an. Oh. Ini angka tertinggi sih, karena angka tertinggi dia waktu 2006 ya ini ya. Itu cuman 2025. Luar biasa ya. Di sini pun bisa dilihat transaksi dari asing ya. Asing belinya berapa? Yang tertinggi itu dia tanggal 8 ya, bulan 10. Itu dibeli di 2.000 lot. Tapi dia jual di 15.000 lot. Ini beli jual juga sih teman-teman. Terus kalau kita baca di forum, forum ini pada ngomong nih, wah gorengan dimainkan BD lokal. Dan ini saham gorengan nih teman-teman ya. Gorengan itu bisa cuan gede, untung besar, tapi hati-hati, bisa loss gede. Sangat-sangat beresiko. Jadi ini saran saya teman-teman, boleh diperhatiin aja. Tapi buat masuk, ntar ya, nanti dulu. Oke. Kita lihat lagi stok berikutnya. BBKP. Ini ada BBKP. Lumayan nih transaksinya. 215 M. Kita coba lihat dia punya chart. Ternyata dia mulai mau naik ya. Coba lihat hariannya. Nah, hariannya seperti ini teman-teman. Ternyata ada yang goreng juga hari ini. Sebelumnya sempat turun, habis itu dia naik 250.
15%. Jadi di forum ini ada yang ngomong harga wajarnya di 3.000. Harga wajarnya 3.000. Ini sempat turun kemarin dulu sebelum gini, dia sempat di 1.000 ya. Nanti kita lihat. Ini transaksi dari asing jual beli ya. Ternyata jualnya lebih banyak daripada belinya ini. Kita lihat harganya. Kita lihat monthly-nya. Tuh, teman-teman bisa lihat kan. 1.000 di tahun 2013. Misalnya. Itu harganya ini di 1.000 teman-teman. Sekarang no pay go berarti seperempatnya. Seperempatnya ada kesempatan masih bisa collect kalau teman-teman mau ya. Ini Bank Bukopin. Jadi teman-teman bisa googling nanti ya, ketik-ketik di Google, cek Bank Bukopin, cek laporan keuangannya, ya, cek likuiditasnya. Kalau teman-teman sudah dapat laporan keuangannya, udah tahu sejarah perusahaannya, ya kan, aset yang dikelolanya, teman-teman yakin, teman-teman masuk sebelum harganya jadi ceceng lagi ya. Cuman ini mungkin bisa dalam waktu dekat, bisa waktu panjang dia baru balik ke cecengnya itu. Ya, intinya adalah kalau investasi saham kudu panjang sabar. Sama dikasih hikmat. Ya. Jangan model panasan, jangan kebawa suasana. Oke. Kita bisa lihat yang ini BBKP ya. Selanjutnya kita lihat lagi saham berikutnya. Setelah BBKP. Nah, ini ada film, teman-teman. Kalau teman-teman tahu ini yang bikin film sinetron di Indonesia. Ya. Ini punyanya ini sih. MD Picture. MD Picture ini banyak artis yang beli kan, sahamnya. Terus mereka kan ngalamin lesu ini karena COVID aja sebenarnya. Kalau nggak ada COVID, terus ekonomi tidak lagi buruk seperti ini, sebenarnya saham mereka tuh bagus juga, boleh di collect. Kita lihat dia punya performance. Kita lihat performance-nya di ini daily sekarang. Nah, hari ini dia naiknya sampai 16,4% ya. Sebenarnya lebih tinggi lagi, dia sampai 250 tadinya. Sampai 248 hari ini ya. Terus terendahnya di 200. Ini bisa dilihat dia punya harga ya, yang seperti 308. Oke. Waktu dia awal-awal masuk itu di 1.000 teman-teman. Itu di tahun lalu 2019. Tuh. 1.200. Ini dia gitu. Dia naik turun. Dan ini sudah harganya sangat murah teman-teman, terus terang aja. Ini sudah sangat murah nih teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman pas lihat ini, pas nonton ini, teman-teman perhatiin nanti ya, nextnya bagaimana. Cuman hari ini saya videokan, teman-teman bisa lihat dia di harga 200-an ya, 220. Nextnya kita lihat
dia kembali ke 1000 lagi atau gimana? Nanti tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar nabung saham. Belajar cuan saham. Oke teman-teman. Sambil kita lihat sekarang itu kan naik yang ranking gainernya ya. Kita lihat dia punya loser. Losernya di sini bisa dilihat. Nggak banyak. Banyak yang belakangnya ada W-nya itu Warren ya. Jadi Warren itu transaksinya tidak di publik begini ya. Jadi teman-teman bisa beli langsung, mungkin langsung di sekuritasnya. Oke teman-teman, volume paling gede itu adalah di Pepre sama Pol ya. PP ini dia baru masuk kemarin kayaknya. Kita lihat Pepre ini. Pepre, kita lihat newsnya. Nah ini dia, PT PP Presisi. Infonya sih dia mendapatkan kontrak baru ya kan 1,7 T hingga akhir Agustus 2020. Infonya begitu. Tapi ini ke depan kita nggak tahu dia bakal naik lagi terus apa turunnya. Ini hari ini turun 6% karena kemarin dia sudah naiknya tinggi nih. Oke teman-teman, kita lihat lagi berikutnya siapa aja yang loser hari ini. Yellow sempat turun lagi. Yellow ini volumenya nggak banyak, nilainya nggak banyak. Yellow kapal yang agak mending ini Enzo ini transaksinya agak banyak nih, 3,2. Jadi loss hari ini nggak banyak karena indeksnya kan lagi tinggi ya. Jadi teman-teman perhatiin, catat sama satu saham gitu kan, perhatiin. Jadi waktu indeksnya lagi naik, ya dia ikut naik nggak? Terus waktu indeks itu turun dia ikut turun nggak? Bisa dicek di situ. Tapi kalau dia naik turun dia ngikutin indeks, berarti dia kurang stabil ya. Jadi teman-teman bisa pelajari di situ. Oke, saya rasa yang seri ketiga sampai di sini kita bahasnya. Nanti kalau ada pertanyaan apa, ya kan, atau mau bahas apa,